lagi di video aku kali ini. Di video kali ini aku akan mempresentasikan lagi tentang manajemen risiko bencana dengan studi kasus di Kota Sorong, bencana banjir yang ada di Kota Sorong. Untuk itu selanjutnya akan ada presentasi dari aku, selamat menyaksikan. Manajemen risiko bencana banjir di Kelurahan Mata Malagi. Untuk konten pembahasannya di sini ada 6. Yang pertama ada identifikasi kawasan, kedua rumusan masalah, ketiga manajemen risiko, keempat analisa manajemen risiko, kelima alternatif penanganan, dan yang terakhir langkah penanganan. Yang pertama identifikasi kawasan. Dalam identifikasi kawasan ini kita akan membahas tentang profil studi kasus. Profil studi kasus ini, studi kasus yang diambil yaitu pada Kelurahan Mata Malagi, yang adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Malaing Singsa, Kota Sorong, Papua Barat. Dapat dilihat berikut merupakan peta administrasi dari Kota Sorong tersebut. Yang kedua, ada rumusan masalah. Dari apa yang diambil, kita melihat bahwa rumusan masalah di sini yang diambil ada 2, yaitu yang pertama, seperti apa penyebab terjadinya bencana alam di wilayah Kelurahan Mata Malagi. Dan yang kedua, seperti apa bentuk cara penanggulangan masalah risiko bencana alam yang terjadi di Kelurahan Mata Malagi tersebut. Yang ketiga, ada manajemen risiko. Dalam tahapannya, untuk melakukan proses manajemen risiko bahaya bencana alam dapat dilakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama menentukan resiko bencana, yang kedua menganalisis dan mengevaluasi resiko bencana banjir, dan yang terakhir adalah mengendalikan resiko banjir. Jadi dapat dilihat bahwa dalam proses untuk menemukan manajemen risiko bahaya yang terjadi dalam bencana alam, kita harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama itu dengan menentukan risiko bencana. Ini dapat dikatakan dengan bagaimana cara mengidentifikasi apa risiko yang dapat terjadi dari bencana alam. Kemudian dilakukannya analisis dengan mengevaluasi risiko dari bencana yang telah terjadi. Nah, seperti dalam kasus ini adalah bencana banjir. Bagaimana dari pertama kita menentukan risiko dari bencana banjir tersebut, kemudian dianalisis seperti apa dengan cara mengevaluasi risiko banjir yang terjadi di Kota Sorong. Selanjutnya yaitu menentukan bagaimana cara mengendalikan risiko dari bencana alam tersebut. Dalam menentukan risiko dilakukan beberapa kajian variabel yang digunakan. Yang pertama adalah curah hujan, kedua luapan sungai, ketiga genangan air, keempat jenis penggunaan lahan, dan yang terakhir adalah isu sosial ekonomi. Variabel-variabel ini adalah variabel yang bagaimana menentukan terjadinya resiko bencana alam atau bencana banjir ini. Dilihat bahwa bencana banjir ini dapat dikatakan banjir jika curah hujan yang semakin tinggi ditambah dengan luapan sungai dan juga bagaimana terjadinya genangan air yang menimbulkan banjir tersebut. Kemudian ada juga disebabkan oleh jenis penggunaan lahan, dan yang terakhir dapat disebabkan oleh isu sosial ekonomi. Lanjut yang keempat. Yang keempat merupakan analisa manajemen risiko. Dalam hal ini, sumber risiko bencana yang terjadi di Kota Sorong dengan studi kasus ke Kelurahan Mata Malagi yaitu yang pertama, saluran pembuangan air yang dangkal. Mengapa ini menjadi hal yang menjadi sumber risiko bencana, terutama bencana banjir? Sebab adanya kegiatan galian C untuk oleh masyarakat maupun perusahaan, yaitu pencucian pasir galian. Di Kota Sorong sendiri, salah satu profesi yang diambil oleh beberapa masyarakat lokal yaitu dengan mengambil bahan bangunan atau pasir, karena pada kondisi fisik dari Kota Sorong sendiri dia memiliki pegunungan
yang wilayahnya itu adalah pasir yang berbentuk endapan yang mana bisa dijadikan sebagai bahan bangunan yang seringnya jika terjadi hujan dan erosi, pasir itu mengikis dari gunung, dari dataran tinggi, kemudian dia ikut mengalir dengan air hujan itu sampai ke bagian daerah rendah dari kota Sorong itu dan menjadi suatu gumpalan pasir yang mana ini dapat dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian di mana masyarakat sekitar itu sering mengambil untuk disaring dulu sebelumnya. Nah, proses ini yang membuat kenapa saluran pembuangan itu menjadi dangkal karena ketika dilakukan proses penyaringan pasir ini, mereka melakukannya di sekitar saluran-saluran pembuangan air sehingga terjadi itu tadi pengendapan dengan tertutupnya atau terhambatnya saluran air itu karena dihambat oleh genangan pasir tadi yang menumpuk. Jadi terjadi pendangkalan pada saluran pembuangan air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iklim dan cuaca. Masalah iklim dan cuaca yang terjadi di Kota Sorong ini sering tidak menentu dan juga dengan curah hujan yang tinggi. Sehingga hal ini mengakibatkan potensi bagi resiko bencana banjir tadi itu. Dengan tingkat curah hujan yang tinggi dan terus-menerus dalam seminggu itu bisa terjadi dalam 1 minggu penuh dengan tingkatan curah hujan yang tinggi tadi itu. Dan tidak menentu juga tentang cuaca atau iklim yang divonis atau diberikan dalam sehari atau dalam beberapa bulan tidak dapat ditentukan secara pasti apakah ini musim hujan atau musim panas. Bisa saja terjadi dalam beberapa bulan dengan musim yang sama. Yang kedua, itu merupakan yang kedua. Yang ketiga adalah tentang permasalahan sampah. Masalah sampah menjadi salah satu sumber utama dalam resiko bencana banjir ini yang ada di Kota Sorong. Karena apa? Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk dapat membuang sampah pada tempatnya. Sehingga ini menjadi permasalahan pertama yang membuat sering terjadinya bencana banjir di Kota Sorong dan terutama pada Kelurahan Mata Maligi ini karena dia berada pada kondisi wilayah yang rendah dan diapit oleh daerah yang tinggi sehingga pembuangan dari saluran air dari dataran tinggi itu meluap turun ke daerah yang rendah sehingga terjadinya banjir di wilayah Kelurahan Mata Maligi ini. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah risiko alternatif penanganan. Dalam alternatif penanganan yang bisa dibuat ini, sejauh ini pemerintah telah bekerja keras dilihat dari proses yang dilakukan bahwa bencana banjir ini yang terjadi di Kota Sorong ini tidak saja terjadi begitu saja. Sudah terjadi dengan lamanya dengan proses yang bertahap bahwa setiap tahunnya bisa dilakukan evaluasi terutama dalam penanganan banjir ini karena tidak sekalinya dapat diatasi dengan baik bahwa sudah sangat banyak terjadi bencana banjir ini yang di Kota Sorong dan salah satunya Kelurahan Mata Maligi ini bahwa adalah tempat yang bisa dikatakan adalah rawan banjir. Jadi paling sering terjadinya banjir. Entah itu hanya dalam hitungan beberapa jam atau dalam 1 jam jika terjadi hujan dengan tingkatan curah hujan yang tinggi dapat mengalami bencana, dapat terjadi banjir. Dan ini bagaimana menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Dan salah satu yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, memperdalam galian saluran pembuangan. Ini sudah sering terjadi dari proses permasalahan-permasalahan sebelumnya. Hal yang pertama yang sering dilakukan yaitu pemerintah membuat aktivitas atau kegiatan untuk penggalian daerah saluran air di sekitaran
sekitaran tempat yang dikatakan sebagai tempat rawan banjir ini, mereka menggali untuk memperdalam tadi, karena tadi pertama sumber dari resiko bencana alam ini yaitu karena saluran air, pembuangan air yang dangkal diakibatkan tadi ditutup atau tertimbun oleh banyaknya pasir, sehingga air yang mengalir itu tidak bisa dalam debit yang besar tapi dia mengecil sehingga membuat naik ke permukaan gitu. Nah, ini salah satu hal yang dapat dilakukan, alternatif terdekat yang dapat dilakukan, yaitu memperdalam galian saluran pembuangan air tersebut. Yang kedua ada perencanaan pengembangan daerah tinggi resiko banjir. Jadi, ada beberapa rencana yang dilakukan sejauh ini pada daerah-daerah yang dikatakan sebagai tadi memiliki resiko tinggi banjir. Jadi, sudah ada titik-titik lokasi yang diperhatikan sedini mungkin karena wilayah-wilayah tersebut belum dapat diselesaikan tentang permasalahan banjir ini, masih sering terjadi dalam waktu yang kurun tidak lama, bisa terus terjadi tentang banjir ini, sehingga bentuk pengembangan yang dapat dilakukan yaitu tadi dengan mungkin di sekitaran wilayah tersebut, kawasan tersebut dibangun lagi saluran pembuangan air, sehingga bagaimana membantu dalam penyaluran air sehingga tidak terjadi penghambatan untuk banjir tersebut. Yang ketiga itu adalah penanganan masalah sampah. Hal ini yang sering terjadi, bagaimana ini menjadi penting bagi pemerintah, tidak hanya pemerintah tapi bagi masyarakat untuk dapat menyelesaikannya, karena penanganan masalah sampah ini tidak mudah begitu karena sudah sering dilakukan tapi masih kurang perhatian dari masyarakat, dari warga sekitar untuk bagaimana masalah sampah ini diperhatikan, karena ini menjadi resiko pertama gitu terjadinya masalah banjir ini, sampah yang berserakan di saluran pembuangan air tersebut sehingga membuat terhambatnya aliran air, sehingga membuat penguapan air dan terjadinya banjir. Tidak hanya itu, menyebabkan juga ketika banjir itu sampah-sampah yang berserakan atau tidak dibuang atau diproses dengan sesuai dengan aturannya, itu sering membuat kotor lingkungan setelah banjir. Jadi kalau setelah banjir itu sampah-sampah yang ada tuh paling banyak berserakan seperti itu. Yang selanjutnya ada langkah penanganan. Yang keenam ada langkah penanganan. Dalam langkah penanganan ini yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan edukasi dan himbauan kepada para pelaku kegiatan galian dengan mencarikan jalan keluar bagi masyarakat maupun perusahaan. Ini merupakan salah satu dari cara penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, dengan memberikan edukasi kepada para masyarakat yang memiliki profesi atau mata pencaharian dengan tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa mereka mencari nafkah itu dengan menggali pasir dan mengolahnya sebagai bahan dari olahan bahan bangunan seperti itu. Sehingga bagaimana pemerintah dapat menciptakan suatu lapangan kerja yang baru sehingga meminimalisirkan tentang mata penggunaan atau profesi ini, sehingga masyarakat yang tadinya memiliki profesi ini dapat berganti profesi ke yang lebih alternatifnya seperti itu. Tapi tentu saja dengan tadi tidak mengurangi beban ekonomi dari masyarakat tersebut, tapi dapat membantu seperti itu. Dan ini menjadi salah satu hal yang dilakukan untuk penanggulangan dari masalah risiko banjir ini, karena
Setelah diidentifikasi beberapa hal yang mengapa menjadi sumber dari resiko bencana ini adalah salah satunya tadi bahwa ada terjadi kegiatan galian C tadi seperti itu. Yang kedua ada melakukan ketertiban serta himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sesuai arahannya. Ini yang sering dilakukan oleh pemerintah, bahwa pemerintah mengajukan untuk bagaimana memberikan edukasi himbauan kepada masyarakat agar sampah yang dihasilkan itu dapat dibuang sesuai dengan arahannya. Jadi tidak sembarang dibuang seperti itu, sehingga hal ini tidak menjadi sumber dari bagaimana terjadinya risiko bencana banjir ini. Yang ketiga adalah perencanaan penanggulangan bencana dengan melihat yang pertama pengurangan risiko bencana, kedua pencegahan, ketiga pemanduan dalam perencanaan, keempat pembangunan, kelima persyaratan analisis risiko bencana. Jadi perencanaan penanggulangan bencana ini yaitu pemerintah melakukan penanggulangan bencana banjir ini dengan memberikan suatu persyaratan kepada para investor ataupun para pengusaha, siapa yang mau melakukan pembangunan di sekitar wilayah kawasan yang dikatakan rawan banjir, bagaimana mereka harus memiliki tadi cara analisis risiko bencana sehingga dalam proses pembangunannya tidak menimbulkan penambahan bencana banjir ini, tapi menjadi evaluasi untuk analisis risiko bencana ini sendiri. Kemudian bagaimana peran dari pemerintah untuk bisa melakukan perencanaan pada wilayah-wilayah kawasan rawan bencana banjir tadi untuk melihat tentang tadi risiko bencananya, pencegahannya seperti apa, dan antara perpaduan dari perencanaan dengan pembangunan serta adanya syarat analisis tentang risiko bencana yang terjadi. Baik, tadi merupakan presentasi dari aku tentang manajemen risiko bencana yang ada di Kota Sorong sebagai studi kasus yang aku ambil. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan dapat menunjang sebagaimana video ini dibuat. Dan akhir kata, mohon maaf bila ada salah dalam berkata dan terima kasih karena telah menyaksikan.